Muhammad ini kan pikun. Oh, tapi pikun, tapi bisa menghafal. Loh, justru dari pikunnya Muhammad itu terbukti kalau dia tuh nggak bisa ngafal. Terus apa yang diandalkan? Nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, nggak bisa menghafal juga. Iya memang nggak ada bang. Yang mau diandalkan, apa yang diandalkan? Subhanallah, tidak ada kapok-kapoknya penghujat Islam ini. Kemarin beberapa hari ke belakang kami sudah tampilkan ada penghujat Islam. Nah sekarang ikhwah ini sedang viral lagi penghujat Islam satu ini, dan katanya namanya sudah diketahui namun rasanya kurang abdul ya ikhwah. Kalau misalkan kita tidak meluruskan dan kita tidak membantah segala fitnah dan subhatannya. Kita akan saksikan video selengkapnya ya ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam satu walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwah, kami kabarkan kembali ada seorang penghujat yang begitu sangat lancang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pikun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwah, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana orang ini ketika menghujat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya itu saja ikhwah. Ternyata masih banyak hujatan-hujatannya, dan kemudian kami hanya tampilkan ini terlebih dahulu. Kita akan reaksi juga di kesempatan yang lainnya, dan kita akan jawab segala fitnah dan tuduhannya kepada Islam, wabil khusus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat luar biasa lancangnya mereka ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan terlebih dahulu bagaimana video selengkapnya ya ikhwah. Silakan. Itu. Kiamat, kalau itu sepanjang sepengetahuan kiamat, kalau Al-Quran yang dibakar pada zaman Utsman bin Affan ya, itu apa? Gara-gara apa kiamat? Karena memang ditemukan berbeda-beda, dan itu menimbulkan harus dikumpulkan lagi mushaf-mushaf dari Fatimah, dari Aisyah ya, dari Zaid dan seterusnya. Dan akhirnya ketika ditemukan di tulang-tulang ya, di pelepah kurma, itu ternyata berbeda-beda. Itu saya ada itu buku tentang kanonisasi Al-Quran itulah. Di situ dijelaskan seperti itu, dan ketika sudah dibuatkan Al-Quran versinya Utsman itu melalui Zaid ya, tetapi itu juga dibantu oleh 12 orang ya sahabat saat itu. Akhirnya bukti-buktinya semua dibakar. Karena apa? Karena mereka mengatakan kalau itu masih ada dihafal sama mereka, itu akan membuat perdebatan, perseteruan. Dan dari zamannya Muhammad itu sudah ada perseteruan, dan itu bukan bicara dialek, bukan. Perseteruan karena apa? Karena berbeda-beda. Muhammad ini kan pikun. Baik ya ikhwah, kita akan jawab terlebih dahulu fitnahan dan tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang berseteru. Bagaimana Anda mengatakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang berseteru, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang kemudian orang berseteru didamaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anda memutarbalikkan fakta, Anda memfitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berseteru. Justru dengan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para kabilah dengan kabilah, para suku dengan suku itu didamaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda mengatakan hal demikian yang justru bertolak belakang dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, yang kedua, kita akan jelaskan dan kita akan jawab terkait daripada kenapa Al-Qur'an di masa Utsman bin Affan ada yang kemudian mushaf yang lainnya dibakar. Kita akan jelaskan agar Anda paham dengan baik terkait daripada pembakaran Al-Qur'anul Karim di masa itu. Baik, kita akan mulai dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Al-Quran ada yang mencampurkan dengan keterangan atau dengan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang niatannya baik, ketika ada ayat Al-Quran kemudian di bawahnya ada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik, luar biasa. Akan tetapi ini Al-Quran tidak boleh kemudian untuk dicampur adukan, maka terjadilah yang kemudian kodifikasi Al-Quran. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian ada lahjah, ada dialek
dialek ketika membaca Al-Quranul Karim. Ini bukan hanya dialek saja ya ikhwah, tetapi ini sudah berkembang. Tatkala dialek ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masalah, karena memang dialek itu, cara baca Al-Quran itu bersambung kepada baginda Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka membaca Al-Quran dengan dialeknya tidak jadi masalah, karena langsung ada yang membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hanya di sana ya ikhwah, akan tetapi Al-Quran itu justru dialeknya berkembang. Jadi di setiap wilayah, di setiap tempat, tatkala ada qori'nya membaca dengan dialek berbeda, maka kaumnya pun akan mengikuti dengan didahului dengan qori'nya. Jadi bukan hanya perbedaan dialek saja, akan tetapi dialeknya ini sudah berkembang yang tidak ada landasan dan tidak ada sumber yang kemudian terverifikasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nabinya sudah wafat. Maka mendapati hal itu, Utsman bin Affan mengadakan kodifikasi Al-Quranul Karim agar tidak terjadi madarat yang begitu kemudian besar. Karena yang pertama tadi adanya tercampurnya dengan penjelasan Nabi, yang kemudian kedua dialeknya sudah berkembang di mana-mana. Maka dari itu Utsman bin Affan mengadakan kodifikasi itu. Pertanyaannya kemudian, siapa yang dibawa oleh Utsman bin Affan untuk mengkodifikasi Al-Quran tersebut? Tiada lain dan tiada bukan adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu paham terhadap ayat suci Al-Quranul Karim, dan yang kemudian beliau hafal Al-Quranul Karim dengan sangat luar biasa. Siapa beliau? Mereka yang pertama adalah Zaid bin Thabit. Siapa Zaid bin Thabit ini? Zaid bin Thabit ini adalah sekretarisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juru tulisnya. Yang kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Zubair, dan yang ketiga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang keempat adalah Abdurrahman bin Harith. Mereka adalah paham dan hafal terhadap Al-Quranul Karim. Bahkan sebelumnya beliau ini sudah mengkodifikasi Al-Quran yang selesai di tahun 12 Hijriah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang disebut dengan Mushaf Al-Bakariyah, yang disimpan oleh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Sayyidah Hafsah. Sejarah sudah sampaikan ini, tetapi kenapa Anda justru membolak-balikan fakta yang sebenarnya? Baik ya ikhwah, kita akan lanjutkan ke video berikutnya terkait daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pikun ya ikhwah. Kita akan saksikan terlebih dahulu, silakan. Ahmad ini kan pikun. Oh, tapi pikun, tapi bisa menghafal. Loh, justru dari pikunnya Muhammad itu terbukti kalau dia itu nggak bisa ngafal. Terus apa yang diandalkan? Nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, nggak bisa menghafal juga? Iya, memang nggak ada bang. Yang mau diandalkan, apa yang diandalkan? Subhanallah, begitu sangat luar biasa fitnahan dan begitu sangat luar biasa tuduhan yang disampaikan oleh oknum non-muslim ini ya ikhwah. Na'udzubillah, saya tidak habis pikir terhadap orang-orang yang semacam ini ya ikhwah. Baik, walaupun demikian kita akan jawab dan kita akan bantah semuanya. Yang pertama tadi, Nabi SAW pikun. Bagaimana Nabi SAW dikatakan pikun, sedangkan Al-Quran di dalamnya tidak ada kontradiksi sedikit pun? Kalau misalkan Nabi pikun, maka Al-Quran yang kemudian 114 surat dan 30 juz banyaknya pasti akan ada kontradiksi. Akan tetapi oknum-oknum di agama Anda sampai sekarang ketika mengklaim bahwa Al-Quran kontradiksi, maka ulama-ulama Islam mengatakan itu semua dapat dibantah dengan mudah. Artinya apa? Tidak ada kontradiksi. Semua yang diklaim kata kaum Anda itu kontradiksi, semuanya sudah dibantah oleh ayat-ayat Al-Quran juga. Baik ikhwah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan Nabi SAW pikun, maka mustahil di dalam Al-Quranul Karim itu akan ada ayat puasa, akan ada ayat zakat, akan ada ayat haji. Tetapi dalam Al-Quranul Karim itu begitu sangat sempurna hukum-hukumnya, kamil wa syamil. Itu adalah ayat Al-Quranul Karim, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang justru ketika kita ingin menghukumi dengan kitab-kitab yang dimiliki oleh non-Islam, justru tidak ada yang lebih lengkap kecuali dari ayat-ayat Al-Quranul Karim itu sendiri. Baik ikhwah, yang ketiga,
Kalau misalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pikun, bagaimana lantas kemudian Anda mengatakan demikian? Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam qiyamul lailnya, ketika menghabiskan rakaat pertamanya, yang dibaca oleh beliau adalah surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya ratusan. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beranjak kepada rakaat keduanya, yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surah Ali Imran. Kemudian di rakaat ketiganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat An-Nisa, dan di rakaat selanjutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Maidah. Bagaimana dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pikun, sedangkan setiap qiyamul lailnya beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Lantas kemudian selanjutnya, kalau misalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pikun, bagaimana Anda mengatakan demikian? Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Ramadannya mengkhatamkan Al-Quran, langsung disetorkan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Mohon maaf, Anda yang mungkin pikun sehingga tidak tahu bagaimana kebenaran sejarah itu sendiri. Ya Alhamdulillah, inilah bantahan kami terhadap mereka-mereka yang membuat syubhat kepada Islam. Katanya orang ini sudah diketahui namanya, dan orang ini sudah diketahui rumahnya, bahkan keluarganya. Ya ikhwah, mudah-mudahan orang ini bisa mempertanggungjawabkan setiap statement yang ia keluarkan dari mulutnya itu, sehingga orang ini bisa mempertanggungjawabkan secara gentleman, tidak kabur. Ya ikhwah, baik, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat silahkan klik saja tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, a'lafu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.